bagi kami. Engkau menyertai kami sampai kesudahan awal. Terima kasih Bapa, umat-Mu telah datang, telah memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sampai kali ini mendengar isi hati-Mu, mari berbicara bagi kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Doa Kodes ambil alih kami semua. Waktu firman diberitakan, yang mendengar maupun yang memberitakan, semua dituntut oleh Ruang Kodes. Silakan bicara. Kami mau berjanji, waktu firman ditaburi tidak akan kembali dengan sia-sia, menjadi berguna bagi kami, menjadi jalan bagi kami, menjadi kekuatan yang baru bagi kami, dan juga menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Dan kami berjanji kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Masiah, firman yang hidup, kami sambut isi hati-Mu sambil berkata bersama saya, amin. Selamat duduk. Bapak diurapi. Ini sambungan dari berbicara tentang pengurapan. Tidak segampang itu orang diurapi. Namun Tuhan akan melihat siapa yang perlu diurapi, siapa yang perlu diperbaharui oleh urapan dari sorga. Dan Tuhan Yesus tahu siapa yang benar-benar memberi hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia akan memilih saudara dan saya dari segala bangsa, segala suku, siapapun keinginan Tuhan untuk taruh rohnya dan pengurapannya. Jadi tidak segampang itu orang bisa diurapi. Orang yang diurapi benar-benar orang yang suka ada di dalam hadiratnya. Orang yang diurapi adalah orang-orang yang suka dalam penyembahan. Orang-orang yang diurapi adalah orang yang suka berserah. Orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan. Orang-orang yang diurapi adalah orang yang suka berkomitmen untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Katakan, saudara siap diurapi? Tadi Tuhan sudah katakan lewat bibir mulut hamba-Mu ini, orang-orang yang diurapi adalah orang yang suka ada di dalam hadiratnya. Percaya atau tidak, mungkin pengurapan itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi pengurapan itu bisa dirasakan. Sebab pengurapan itu sesungguhnya dari Ruach HaKodes sendiri. Ruach HaKodes adalah pribadi yang bisa kita rasakan. Dan dari dulu sampai saat ini, Ruach HaKodes sudah tercurah di tengah-tengah dunia ini. Tinggal siapa yang membuka hati, Roh Kudus akan turun dan memberikan urapannya yang besar. Setelah kita dibaptis, kita sudah ditahirkan, kita sudah dimeteraikan pada dahi dan pada tangan kanan. Kita sudah mencuci kaki. Tuhan berjanji, aku pasti akan mengurapimu. Tergantung hati kita siap atau tidak siap. Sebab Yesus melihat kita, dan siapa yang akan diurapi, Dia yang menilai. Dan urapan itu sangat penting dalam pelayanan, dalam kehidupan hari-hari, dalam pekerjaan. Kalau ada pengurapan, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan bekerja dengan sukacita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, di dalam hubungan keluarga, apa saja yang kita kerjakan, engkau harus melihat engkau lagi kerjakan kepada Tuhan. Itu tandanya pengurapan itu ada di dalam hatimu, sehingga engkau tidak akan bersungut-sungut dengan setiap pekerjaan. Mungkin bagi anak-anak yang masih suka enak nonton TV atau duduk dengan HP, itu sangat terganggu kalau dalam asiknya dengan HP tiba-tiba orang tua suruh Jeva, Iren, Graciel, Jen, tolong bantu mama deh, papa bikin ini dong. Hati paling sakit. Untung ada asik nih baru balik, suruh lagi. Itu tandanya tidak ada urapan di dalam hidupmu.
dengan sukacita anak-anak akan berkata, "Ma, mau bikin apa? Pak, ada bikin apa?" Apalagi di zaman ini banyak sekali orang yang pengurapannya sudah tidak ada. Hati-hati, engkau berpikir masih ada pengurapan Roh Kudus, tapi tidak disangka urapan itu sudah diambil. Ada banyak cerita yang kita sudah pernah dengar dari tokoh-tokoh dalam firman Tuhan. Ada Saul yang urapannya itu diambil dan Daud menggantikannya. Saudara, kita harus terus ada di hadirat Tuhan, sebab pengurapan itu terus akan bekerja kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau itu sudah kurang di hatimu, engkau sudah kurang waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mulailah tekun di hadirat Tuhan. Sebab tanpa sadar Roh Kudus pergi, kita tidak mengetahuinya. Hati-hati kalau Roh Kudus sudah pergi, kita tidak akan merasakan apa-apa di dalam berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak akan merasa jatuh cinta untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak merasa kerinduan bersama dengan Tuhan dalam persekutuan. Hati-hati, kalau itu sudah tidak ada, tandanya pengurapanmu sudah tidak ada lagi. Untuk itu jaga hatimu selalu ada di hadirat Tuhan, sebab dalam hadiratnya pengurapan itu terus diurapi berlipat-lipat ganda. Amin. Kita akan belajar ciri-ciri orang yang diurapi. Yang pertama, apa ciri-cirinya orang yang diurapi? Yang pertama, tidak perlu kejar kemenangan, karena setiap hari pasti mengalami kemenangan. Orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh bertambah-tambah penuh melimpah di dalam bencana hatinya, maka tanpa ia sadari dalam setiap pergumulannya ia tetap mengalami kemenangan. Kalau pengalaman dalam berperang engkau sudah tidak lagi berkemenangan, hati-hati, itu pengurapan Bapa Yahweh sudah pergi. Kalau dalam peperangan engkau terus kalah, apa saja peperangan itu? Peperangan untuk mengalahkan kelemahan tubuhmu, kelemahan hidupmu, itu yang pertama. Keinginanmu bisa dikalahkan dan tunduk kepada kehendak Tuhan, itu tandanya pengurapan itu masih ada. Tetapi kalau engkau terus menginginkan keinginanmu menjadi nyata tanpa dibarengi dengan kehendak Tuhan, dan engkau bermarah dan engkau kecewa, engkau tidak berterima kasih dan bersyukur pada waktu Tuhan menghalangi semua keinginanmu, maka itu tandanya pengurapan sudah tidak ada lagi. Sebab keinginan kita akan dibarengi dengan keinginannya Bapa Yahweh. Keinginan kita yang berlebihan pastinya untuk menyenangkan kedagingan kita. Tuhan selalu mendengar dan menjawab setiap keinginan, dan keinginan itu pasti adalah kebutuhan. Ia tidak menjawab keinginan lepas keinginan yang hanya menyenangkan daging kita, tapi ia tahu keinginan kita untuk mencukupkan kebutuhan hidup ini, itu yang Tuhan jawab dan Tuhan berkati. Tuhan lebih tahu keinginan mana yang bisa membuat saudara dan saya tetap hidup di dalam kekudusan. Ada keinginan yang membuat saudara dan saya jatuh dalam dosa. Untuk itu setiap hari kalau kau menginginkan sesuatu, berdoalah, Tuhan, ini kebutuhan, keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Maka kau akan diberkati dan dijawab doa yang tidak akan lama. Dan itu tandanya pemeraman rohanimu, jawaban doamu, semuanya berkemenangan. Amin. Untuk itu saudara, jadilah orang yang kenal diri kita sendiri. Apakah Roh Kudus pengurapannya itu masih bekerja, atau sudah kering
di hati kami. Di dalam bencana hidup kami sudah tidak ada lagi aliran-aliran dari surga, aliran dari Samael yang membuat engkau bersukacita, bersemangat di dalam hadiratnya untuk tetap menyembah, memuji, membaca firman, bersaksi, memenangkan banyak jiwa. Ada gairah untuk membuat surga bertepuk tangan, untuk membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu tandanya ada pengurapan yang membuat engkau bersukacita, bersemangat untuk melaksanakan kewajibanmu sebagai anak-anak Tuhan yang diutus ke dunia ini untuk melanjutkan visi Bapa Yahweh, memenangkan sebanyak mungkin manusia untuk memenuhi Samael. Orang yang diurapi, dia akan berkemenangan. Waktu dia bersaksi, ada urapan yang keluar. Setiap telinga yang datang dengan persoalan, dia akan mengalami jawaban doa, yakni jawaban berkemenangan. Orang yang kita sentuh pasti dijamah. Orang yang kita bicara, dia akan diubahkan. Orang yang kita nasihati, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang kita temui dan kita doakan, jawaban doanya ya dalam setiap pergumulan. Itu orang-orang yang diurapi. Dan orang-orang yang diurapi dalam segala hal ia berkemenangan. Tampaknya kejar kemenangan itu terus menentanginya. Karena kita dijadikan Bapa Yahweh lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kalau kita kalah dan kalah terus, harus ada tanda tanya. Mengapa aku kalah? Mungkinkah pengurapan itu sudah pergi sehingga hubunganmu selama ini ada batasannya? Engkau tidak bisa mendekat sesungguhnya sedekat-dekatnya seperti magnet hatimu dengan hati Tuhan. Itu tandanya pengurapan telah pergi. Kalau engkau hanya menyembah dan sebatas menyembah dengan kata-kata saja, bukan keluar dari hatimu, tandanya pengurapan sudah pergi. Begitupun dengan semua pengerjaan. Kalau pengurapan itu ada, berlipat-lipat tanda. Waktu berkata-kata, pengurapan itu turun dari mimbar sampai ke jemaat yang paling terbelakang. Itu tandanya orang yang diurapi. Amin. Kita buka di dalam pertama Samuel 17 ayatnya yang ke-48. Saya senang untuk membawa contoh satu tokoh yang luar biasa, yakni Daud. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-48 dan ayatnya yang ke-50. Demikianlah bunyi firman Bapa Yahweh. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ke depan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud adalah orang yang diurapi Bapa Yahweh. Dan pada saat ada di dalam peperangan, dia mengalami kemenangan. Demikianlah saudara dan saya, kalau ada pengurapan, jangan takut. Apa yang kau kumpuli, ada peperangan di dalam hidupmu, mungkin sakit penyakit. Hari ini Tuhan katakan, tanpa dokter, tanpa uang, tanpa obat, engkau pasti disembuhkan. Karena engkau ditentukan menjadi orang-orang yang berkemenangan, menang atas setiap roh ini, roh sakit penyakit, roh kemiskinan, roh kemelaratan, roh kegagalan, semuanya kita pasti kalahkan dengan kepercayaan teguh bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita cakap untuk menanggung semuanya, dan kita boleh melewati tantangan hidup ini. Kita boleh muncul sebagai pemenang atas
siapapun di dunia ini, apa pergumulanmu, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Ia akan datang dan munculkan semua kekuatan kuasa yang dahsyat itu, menolong saudara dan saya, dan memberikan kelepasan, memberikan kelegaan, sehingga waktu kami ada di dalam kemenangan jawaban doa atas pergumulan kami bisa menjadi saksi di luar sana, bahwa oleh karena kekuatan kuasa Tuhan, oleh karena pengurapan itu yang bekerja di dalam hidupku, aku mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan hidup ini. Daud tidak memakai pedang, dia tidak memakai berbaju sirah, baju peperangan. Dia hanya datang dengan batu. Kalau orang Amon bilang apa ya, batu ali-ali. Kalau dipikir-pikir, batu kecil ini tidak mungkin bisa menghancurkan, bahkan kuat sampai Goliat yang ukurannya 3,5 meter lebih bisa jatuh hanya dengan batu. Tetapi yang melakukannya, batu ali-ali itu diputar bukan karena Daudnya, tetapi karena pengurapan yang ada di dalam Daud. Sehingga waktu batu kecil itu dilontarkan pada dahi daripada Goliat, maka Goliat langsung jatuh. Dan kata firman Tuhan, ia langsung mati. Setelah ia mati, Daud mengambil pedang dan menghunusnya sampai semuanya selesai. Nah saudara, kita harusnya sama seperti Daud, karena ada pengurapan. Segala persoalan di depan kami kecil bagi kami, sebab Yesus membuat saudara dan saya menjadi orang yang sanggup melewati semua persoalan hidup ini. Amin. Yang kedua, ciri-ciri orang yang diurapi Bapak Yahweh selalu mengalami mujizat. Amin. Sekali lagi kita katakan sama-sama, selalu mengalami mujizat. Kurang besar. 3. Selalu mengalami mujizat. Ciri-ciri orang yang diurapi adalah 3. Selalu mengalami mujizat. Katakan amin. Orang yang diurapi Tuhan selalu mengalami mujizat. Mujizat itu masih berlaku sampai detik ini. Dan Tuhan suka kita mengalami mujizat. Bukan bergantung kepada dunia ini, bukan bergantung kepada kekuatan manusia, bukan bergantung kepada kemampuanmu, bukan bergantung kepada kelebihanmu, kedudukanmu, jabatanmu, semua profesimu. Tetapi Tuhan katakan, orang yang diurapi Bapa Yahweh, ia akan selalu mengalami mujizat. Katakan. Adakah sampai detik ini kehilangan Philadelphia masih mengalami mujizat? Yang mengalami mujizat angkat tangan buat Bapak Yahweh. Tandanya kita masih diurapi oleh Tuhan. Amin. Gereja yang hidup adalah saudara dan saya. Seumur hidup kami harus mengalami mujizat. Itu tandanya Tuhan berdiam di dalam hidupmu. Ia bertahta di dalam hidupmu, mengambil alih seluruh kehidupanmu, dan Ia menunjukkan kuasa atas setiap pergumulanmu. Dan dunia harus melihat ada kuasa, ada mujizat, ada otoritas Bapa Yahweh yang bertahta atas hidup saudara dan saya. Sehingga di mana kami berada, dunia melihat saudara dan saya punya Tuhan Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Sumber mujizat itu selalu melakukan mujizat bagi saudara dan saya.
mujizat itu masih ada. Sebab tanpa mujizat tidak ada kesaksian. Dunia harus mendengar kesaksian saudara dan saya lewat apa yang kami alami, yakni kesaksian di mana tangan Tuhan turun dan memenangkan semua persoalan kami, membuat saudara dan saya dilihat di luar sana bahwa Tuhan yang kami sembah dahsyat, hebat, perkasa, tiada tandingannya, kekal selama-lamanya. Ia tidak pernah duduk diam, ia selalu akan turun tangan pada saat kita mau berkata, Tuhan lakukan mujizat bagi hidup saya, supaya dunia melihat Engkau ada di dalam kami. Mulailah terbakar, biar pengurapan itu bekerja. Kalau ada yang sudah suam-suam tubuh, engkau tidak bergairah lagi, mungkin pengalaman kesaksianmu sudah tidak ada lagi. Hari ini firman Tuhan datang, bangkit umatku, munculkanlah terang di dalam hidupmu. Tuhan dengarkanlah semua apa yang Tuhan katakan, dan kesaksian hidupmu akan membawa banyak jiwa untuk memenuhi Samaim, bukan untuk organisasi, tapi untuk memenuhi surga. Sebab Tuhan lagi mencari penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran, yakni Ruach HaKodesh, Roh Bapa Yahweh ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang harus terjadi. Bangun kembali. Pengurapan yang mungkin sudah seperti asap, mulailah terbakar seperti api. Bangun kembali. Engkau harus menjadi tangannya, engkau harus menjadi mulutnya, engkau harus menjadi kakinya. Dunia melihat Tuhan Yesus lewat kesaksian hidupmu, lewat perkataan kita. Dunia mendengar bahwa selamanya Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Mari setiap hari katakan buat Tuhan, buatlah aku terpesona dengan perbuatan, maka mujizat demi mujizat engkau akan mengalami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kesaksian ini kita sering bilang untuk menguatkan kita semua. Yang tidak ada menjadi ada. Dan saudara, kalau kita mau melihat, membuktikan ada pengurapan itu, harus ada satu perkara yang kita alami. Pernah sudah tidak ada beras, sudah tidak ada uang, sudah tidak ada gula, sudah tidak ada apa-apa di dalam rumah. Dalam dompet pun yang ada 5 rupiah. Potong sudah hari pertama susah makan. Waktu itu bapak yang lagi di Papua ada kerja, baru awal kerja, jadi memang sama sekali nol, tidak ada apa-apa. Dan malam itu sakit dari pagi susah makan, kita cuma berdoa dengan air putih dan kita bilang begini, Tuhan, waktu kami minum air putih ini, akan kami rasakan ada nasi, ada sayur, ada daging. Dan air putih ini akan mengenyangkan ketong semua sampai Tuhan kirim mujizat. Semua yang kami butuhkan harus ada. Setelah kami minum, kami mendapat kekuatan. Ada rasa kenyang yang sangat amat hebat di dalam tubuh kami. Kami tidur malam ini dan besok pagi saya atur piring, kita bertiga, kita atur piring 4, atur gelas 4, taruh tempat sayur, taruh tempat nasi, taruh tempat ikan. Dan kita berdoa, Tuhan terima kasih, suada sayur, suada ikan, suada nasi. Terima kasih Bapak, beta kasih lebih 1 piring nih, beta undang makan yang ketemu sama-sama. Amin. Tidak hitung 5 menit, ada yang ketuk pintu. Apa yang kita butuhkan malah lebih. Bukan cuma beras, bukan cuma
daging bukan cuma sayur, tapi yang datang minyak kelapa, bawang, bahkan uang. Saudara, waktu kita tidak punya apa-apa, pengurapan itu akan melatih kita, menyemangati kita untuk beriman. Bagaimana saudara dan saya bisa beriman kalau pengurapan itu tidak? Tidak akan bisa terjadi mujizat, saudara. Pengurapan itu harus ada. Sehingga waktu kita mau berdoa, iman bertindak karena ada gairah, ada pengurapan besar yang keluar, membuat doa kita dijawab dengan jawaban iya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Itu yang namanya mujizat. Amin. Mama Ani pernah waktu masih jual nasi kuning, Mama Ani berapa kali nasi kuningnya 3 kali, bahkan ada yang kasih masuk sabun dalam nasi kuningnya, ada yang kasih masuk sikat dalam nasi kuningnya, sampai modal habis untuk berjualan. Bahkan orang tidak datang untuk belanja. Dan beta bilang untuk Mama Ani, berkati nasi kuning itu, lalu bilang terima kasih, semua jualan ini nasi kuning sudah terjual habis, karena semua orang akan datang makan dan menikmati, dan mereka akan merasa enak dan terus tambah untuk memakan setiap penganan yang dilakukan oleh tangan Mama Ani. Apa yang terjadi, Mama Ani ada di sini sebagai saksi. Nasi kuningnya tidak pernah tertinggal. Itu kuasa urapan dari dalam hati. Keluarlah perkataan, dan perkataan itu mendatangkan mujizat. Amin. Jadi orang yang diurapi mau mengalami mujizat perlu ada pengurapan. Tanpa pengurapan engkau tidak bisa lagi beriman. Tanpa pengurapan engkau tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk beriman mujizat terjadi. Berarti pengurapan itu sangat penting, dan kuncinya supaya kita diurapi setiap saat ada di hadirat Tuhan. Maka firman Tuhan, apa yang kau ikat di bumi terikat di sana ini. Apa yang engkau minta di bumi, Bapa Yahweh melakukannya di sana ini. Dan saudara dan saya pasti tidak akan dipermalukan. Mari saudara mulai bangun hubungan lebih intim, lebih banyak dalam hadirat. Dan waktu engkau berkata-kata, bukan engkau yang berkata, Ruah Kodes, pengurapan itu bekerja sama, keluar dari bibir mulutmu, maka Bapa Yahweh melakukan kuasanya yang dahsyat atas setiap permintaan kita. Dan jawabannya adalah ya. Amin. Jangan takut dengan yang punya usaha. Apa yang dilakukan dengan tanganmu, kalau perlu urapan, engkau akan memerintahkan dari seluruh penjuru mata angin datang pelanggan-pelanggan untuk menikmati semua yang dilakukan oleh tanganmu. Katakan, apa usahamu? Perintah dari tempat penjuru angin, datanglah pelanggan-pelanggan, makan, minum, dan nikmati. Engkau akan merasa enak dan bertambah-tambah ingin untuk makan. Dan mulailah engkau berkata, dari keuntungan 100.000 lipat gandakan Tuhan. Sehari 200.000, lipat gandakan terus 400.000, lipat gandakan terus 800.000, lipat gandakan terus dan terus. Engkau pasti menerima berkat yang melimpah. Mari mulailah uji firman hari ini. Apakah Tuhan tidak memerintahkan berkat dari keempat penjuru mata angin datang tercurah masuk di dalam usaha mata pencaharianmu, dijadikan 1000 kali lipat, sukses, berhasil. Amin. Bermimpilah untuk menjadi pengusaha yang besar, bukan pengusaha yang kecil. Bermimpilah menjadi milionernya Tuhan, maka engkau pasti. Setiap pagi katakan terima kasih, 1 juta sudah ada di tangan.
Terima kasih 2 juta sudah ada di tangan. Terima kasih 10 juta sudah ada di tangan. Terima kasih 100 juta sudah ada di dalam tangan. Lihat uang itu sudah ada di tangan. Orang yang dipenuhi dengan urapan, waktu dia berkata di alam roh, roh akan mentransferkan semua ini jadi di alam yang. Amin. Itu kuncinya orang yang diurapi. Berkata jadi, berkata jadi. Percaya atau tidak? Buktikan. Dan hari ini firman telah datang. Pulang lalu praktek. Pasti jadi. Tapi kuncinya selalu ada di dalam hadirat Allah. Makanya firman Tuhan bilang, bisa kasih pindah gunung, benar-benar bisa kasih pindah gunung. Amin. Yang ketiga, maaf. Kita buka di dalam Mazmur 65 ayatnya yang ke-9. Mazmur 65 ayatnya yang ke-9. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Waktu Tuhan membuat mujizat bagi hidup kita, orang sekitarmu merasa gentar. Mereka melihatmu dengan penuh kemuliaan menuduli hidup. Orang di sekitarmu akan terkagum-kagum, akan merasakan sesuatu yang berbeda dengan hidupmu dari orang-orang biasa. Mari saudara, kalau Tuhan membuat mujizat, orang akan melihat siapa Tuhan. Mari, bukan hanya Tuhan yang membuat mujizat dalam hidupmu, tapi kita meresponi semua mujizat itu supaya tetap dilihat oleh orang lain. Waktu kau mengalami, mulutmu tidak boleh berhenti, teruslah berkata-kata. Bayangkan kalau kau terus mengalami mujizat, mengalami mujizat, dunia akan terheran-heran. Dunia akan takut dan gentar untuk menyiasati kejahatannya kepada hidupmu. Sebab ia akan lihat bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Hal yang ketiga, kita akan baca ciri-ciri orang yang diurapi. Selalu mengalami penyertaan Bapa Yahweh dalam hidupnya. Amin. Kita buka dalam 1 Samuel 17. Ayatnya yang ke-26. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemo dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Elohim yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya, maaf. Ya, ayatnya yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tuhan menyertai Daud. Bapa Yahweh menyertai Daud. Daud orang yang tidak dianggap. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Dia hidupnya hari-hari cuma mengembalakan domba. Kakak-kakaknya semuanya selalu ada di dalam pelatihan peperangan. Dan mereka semua adalah orang kakak-kakaknya, mereka adalah orang yang handal dalam berperang. Daud tidak punya kelebihan apapun dalam berperang. Tapi lihatlah tangan Tuhan menyertainya. Dengan batu alih-alih, dia hanya sekali lontar tanpa pedang, Filistin dikalahkan, Goliat dikalahkan. Tuhan akan menjadi
Tuhan yang memimpin barisan kita. Ia ada di depan dan Ia menutup barisan kita. Orang-orang yang diurapinya, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Dalam segala persoalan, bukan hidupnya saja. Kalau di tengah jalan atau dalam pelayanan sebagai seorang mempelai, dia berjumpa dengan peperangan rohani, mengusir setan, atau ada banyak berhala-berhala yang harus dikalahkan. Tuhan menyertai pelayanan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak takut kalau pengurapan itu bekerja berlipat ganda di dalam hidup. Apa saja yang kau lakukan, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut menyertai. Dan Tuhan membuktikan kuasa-Nya lewat kehidupan saudara dan saya. Kuncinya, kita lakukan bagian kita. Bapak Yahweh akan melakukan bagian. Ia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti sinar, sehingga dunia melihat siapa saudara dan saya yang dipilih oleh Bapak Yahweh sampai selama-lamanya. Penyertaannya sempurna atas hidup kita. Contohnya Daud. Tidak mungkin, saudara, Daud itu hari-harinya cuma di padang mengembalakan domba, diberi makan, dan dia suka buat puisi dan lagu. Kita pernah dengar cerita bahwa setelah Daud itu diurapi oleh Samuel menjadi raja, ia diminta oleh Saul dari Isai supaya Daud itu tinggal di kerajaan. Dan Daud itu setiap hari membawa roti dan anggur untuk Saul. Bahkan sampai di sana dia tetap bekerja sebagai pelayan. Itu yang membuat Bapak Yahweh suka dari Daud. Sehingga dia katakan, Tuhan kasih julukan untuk Daud. Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Sekalipun dia melakukan dosa, Tuhan mengampuninya dan diberi kesempatan untuk dia dipulihkan. Dan dia dipakai Tuhan menjadi raja yang terkenal, saudara. Bapak Yahweh selalu ada bagi saudara dan saya. Ia menyertai hidup kita. Emmanuel. Amin. Yang keempat, ciri-ciri orang yang diurapi, ia mengalami percepatan waktu. Percaya atau tidak? Daud, kita buka juga sama-sama. Daud mengalami percepatan waktu. Kalau kita belajari di dalam Alkitab bahwa Daud itu diurapi dan 17 tahun baru dia menjadi raja. Di dalam proses hidupnya itu dia mengalami banyak persoalan sampai dia menjadi raja. Tetapi pada waktu dia yang tidak terkenal itu, dia yang tidak dianggap, dia mengalahkan Goliat, dia menjadi viral. Betul kasih? Masa itu belum ada internet, belum ada TikTok, belum ada YouTube. Mungkin Daud tidak terkenal secara global, tetapi dalam hitungan menit, waktu dia mengalahkan Goliat, virallah nama Daud. Itu anak Isai yang cuma mengembalakan domba, dia hebat dan luar biasa. Hanya dengan batu ali-ali dia bisa mengalahkan Goliat. Siapa Daud? Dia berani maju. Kenapa dia berani? Karena dia tahu penyertaan Tuhan menyertai hidupnya. Dia mengalami percepatan waktu yang sangat luar biasa. Dalam hitungan menit, Tuhan menyertainya. Tuhan bekerja sama dengannya. Lewat batu ali-ali, Tuhan membuat Daud mengalahkan Goliat. Saudara dan saya, kalau hari-hari hidup kita terus ada di hadirat Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus beri diri untuk diurapi terus oleh Tuhan Yesus Hamasiah dan Roh Kudus, maka kita pun akan mengalami percepatan waktu. Percepatan waktu
bagaimana? Tanpa kita bekerja, tanpa kita berusaha, ada saja berkat yang Tuhan datangkan. Tanpa kita pergi mencari, hanya dengan doa, percepatan waktu itu Tuhan berikan. Tuhan menjawab doa tepat pada waktu saudara dan saya minta. Bukan besok, bukan lusa, hari detik itu juga mujizat terjadi. Percaya atau tidak orang yang diurapi Tuhan, ada percepatan waktu di dalam mengalami mujizat. Dulu kalau kita minta mungkin berhari-hari baru mujizat terjadi. Tetapi waktu kita di dalam Bapa Yahweh, kita menyerahkan diri kita, pengurapan itu terus bertambah-tambah. Ada percepatan waktu. Waktu kita meminta, detik itu juga mujizat terjadi. Engkau sanggup mengubah yang tidak mungkin bagi pikiranmu. Tuhan buat itu ajaib dan berkuasa. Percaya saudara? Apa yang menjadi penghalang dalam setiap usaha? Hari ini kuncinya hanya satu. Berdiam dirilah setiap saat dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau seorang pekerja yang harus bekerja dengan tanganmu dan membutuhkan waktu, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Di mana saja engkau berada, pengurapan itu engkau terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan di mana saja, di tempat pekerjaanmu, tempat usahamu, di tempat pendidikanmu, di mana saja. Kau terus ada dalam hadirat, pengurapan bersama-sama. Dan waktu engkau berkata, jadilah saat itu, tidak terlambat, tepat waktunya. Waktu engkau berkata, Bapa yang melakukannya sesegera mungkin di sorga. Amin. Percaya, percepatan waktu masih berlaku sampai detik ini bagi saudara dan saya. Amin. Tapi untuk mengalami keempat hal yang dari tadi saya sudah jabarkan, perlu ada pengujian. Sebab tanpa pengujian, saudara dan saya tidak akan tahu sebesar apa pengurapan dalam hidup. Jadi jangan alergi dengan pengujian. Jangan tolak pengujian itu. Jangan tidak suka dengan pengujian. Sebab lewat pengujian itu, engkau akan tahu bagaimana pengurapan kuasa yang dahsyat itu ada dan terus bekerja di dalam hidup. Amin. Tim musik semuanya, kalau ada pengurapan di dalam hidup, waktu engkau bermain musik, waktu engkau memimpin pujian, waktu engkau berdiri sebagai singers, waktu pembicara mengkhotbah untuk berbicara, pengurapan yang keluar, setiap telinga akan merasakan aliran kuasa mengalir. Tidak perlu susah-susah, hanya tunduk pada Tuhan. Maka Bapa Yahweh melipat gandakan berkat dan mujizat dalam hidupmu. Pengujian itu datang untuk membuat saudara dan saya kuat. Yang pertama itu kuat. Kita tidak menjadi anak gampang, tetapi kita menjadi orang-orang yang siap menjadi prajurit untuk berperang. Siap atau tidak siap, kalau Tuhan sudah memilih engkau, haruslah engkau siap-siap. Kalau pengujian itu datang, katakan aku bersyukur, sebab lewat ini aku semakin kuat. Yang kedua, ujian itu membuat kita pandai mengalahkan musuh. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa di udara, di bumi, dan di bawah bumi. Dan saudara dan saya, pengurapan bekerja, pengujian datang, saudara dan saya sanggup untuk mengalahkan semua yang menghadap engkau di depan. Sebab Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Yang ketiga, ujian membuat kita menjadi ahli dalam mempertahankan iman. Amin. Waktu ujian yang dibutuhkan adalah iman. Tapi bagaimana saudara dan saya bisa beriman kalau pengurapan itu tidak ada? Pengurapan itu ada, membuat iman kita semakin kokoh. Namun pengurapan itu akan bekerja dan dibuktikan dan nyata dilihat dalam pengujian. Baru pengurapan itu muncul dan kita bisa mengenal dan rasa di dalam hidup kita benar-benar pengurapan
kuat besar ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Masia, Daud itu menjadi orang yang diurapi dan ia berkenan di hadapan Tuhan karena ia selalu ada dalam penundukan. Nomor satu untuk bisa diurapi, lewat orang diurapi, iman kita semakin kokoh. Dan lewat tantangan dan pengujian, pengurapan itu akan muncul dan iman akan bekerja. Dan yang paling utama Tuhan tuntut dari saudara dan saya adalah penundukan diri. Daud itu tunduk dalam segala hal. Sekalipun dia sudah diurapi sebagai raja, ia terus bekerja sebagai pelayannya saja. Dan pada waktunya Tuhan memuliakan dia. Kalau saudara dan saya tunduk pada firman-Nya Bapa Yahweh, tunduk pada orang-orang yang punya wewenang untuk menjadi penasihat bagimu, tunduk, maka engkau pasti dimuliakan. Bapa Yahweh sumber berkat menyertai kita semua. Kita percaya firman Tuhan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan terus menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk melangkah ke hari-hari yang ke depan. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang terus mengalami mujizat, orang-orang yang terus disertai dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan kita mengalami percepatan waktu dalam pergumulan kita hari ini selama-lamanya. Amin.